Tensor kira-kira. Tensor. Dia ngasih pendapat, kira-kira tensor apa? Ada? Ada punya penggaris jam ya. Kira-kira tensor apa? Apa? Nah, coba. Pakai ini ya kalau ngobrol. Ngobrol di sini. Jadi Gimana? menurut saya tensor itu matriksnya matriks, Pak. Oke, menurut Rangga, tensor itu apa? Matriks ya. Matriksnya? Matriks, Pak. Matriksnya. Matriks. Ada lagi yang ngasih pendapat? Kira-kira tensor itu apa? Apa yang kita pelajari di tensor? Atau tensor itu apa? Kira-kira. Ada lagi? Kasih ke temannya siapa? Ada lagi yang ngasih pendapat? Matriks itu apa kira-kira? Tensor itu apa? Kira-kira apa tensor? Yang kalian sudah lihat di buku, ada yang bawa bukunya kan? Nah coba, tensor itu apa kira-kira? Tensor. Pernah nggak kita belajar tensor sebelumnya? Belum. Belum? Sudah. Pasti sudah belajar tensor. Tensor itu pasti sudah belajar. Sejak di TPB atau sejak di SMA sudah belajar tensor. Oke. Nah sekarang misalnya, coba. Misalnya, ya, sebelum kita bahas ya, terkait ini secara detail, misalnya suhu di ruangan ini kira-kira berapa? Coba dicek. Suhu di ruangan. Ini kita buat ini, lampu selatan maksudnya ya. Suhunya kira-kira sekarang berapa? 26 ya. Ya. 26 Celcius. Suhu ini. Misalnya suhu ya. Kemudian ini contoh yang pertama. Kemudian yang kedua misalnya berat spidol ini. Massa ya, massa spidol. Itu data nol dimensi. Ini contohnya. Untuk mendefinisikan suhu ini perlu arah nggak? Kita perlu menandai arahnya nggak? Kira-kira suhunya. Jadi misalnya suhu misalnya di titik ini misalnya di titik A di sini dari arah Y dari arah X sama nggak? Kalau kita lihat dari arah X di arah Y sama nggak? Sama. Ya. Berarti perlu ditandai nggak ini? Tidak. Suhunya misalnya arahnya? Enggak. Ini namanya apa namanya? Massa ini perlu nggak ditandai arahnya? Tidak. Misalnya massa spidol ini. Massa ini arah X, arah Y, arah Z sama nggak massanya? Dilihat dari arah X, dilihat dari arah Y, dari arah Z sama nggak massanya? Sama. Sama. Yang berbeda mungkin geometrinya ya. Kalau saya lihat arah Y, geometrinya misalnya yang lihat penampang ini ya, yang arah ini ya. Kemudian kalau arah misalnya arah X-nya beda lagi, arah Z-nya beda lagi. Jadi perlu kita tandai nggak ini? Khusus enggak. Dia hanya apa ini namanya? Skala. Ya, skalar yang ditandai dengan hanya ya nilainya saja. Nilai atau besarnya kan? Besarnya. Jadi kita tandai suhu massa itu hanya besarnya aja, nggak perlu arah. Nah, itu namakan dengan skalar. Nah, berarti kita bisa lihat di sini dia ditandai dengan apa namanya satu komponen istilahnya ditandai dengan satu komponen itu suhu. Kemudian jarak misalnya jarak ya, misalnya jarak misalnya jarak bagaimana ya? Misalnya dari ya, ada orang Medan di sini? Ada orang Medan? Tinggal di Medan? Asalnya? Asal dari Medan? Hah? Bukan ya? Sumatera Utara ya. Contohnya misalnya Medan lah misalnya. Medan misalnya dari peta, misalnya ini ke Lampung ya. L misalnya, ini M. Bukan LM ya, LM.
Ya. Misalnya Lampung ke Medan, jaraknya berapa kira-kira? 1.400-an. Coba cek aja, cek. 1.400-an kilometer. Nggak ini, nggak lebih. Lebih Pak, ke tempat saya itu 1.400-an. 1.400 ya. Medan, ini Medan. Berarti daerahmu bukan tinggal di Medan kamu berarti. Bukan di Medan. 1570. Ya, 1570 kan? Ya, jadi sekitar 1500. Jadi kalau kurang dari ini berarti dia nggak tinggal di Medan. 1570 Medan coret. Ya. Maksudnya bukan, karena orang bilang orang Medan tapi bukan di kota Medan. Nah, jadi misalnya dari Lampung ke Medan itu 1570 misalnya kilometer ya, misalnya jaraknya. Oke. Nah, sekarang kita bisa buat koordinat ya untuk menandai ini. Misalnya seperti ini ya. Misalkan ini adalah 3 dimensi ya. Ini koordinat Y, kemudian ini adalah X, kemudian di arah sini adalah Z. Misalnya, ya, ada 3 dimensi. X, Y, dan Z. Nah, untuk mencapai Kota Medan misalnya tidak seperti ini ya. Misalnya untuk mencapai Kota Medan, ya, misalnya untuk mencapai Kota Medan misalnya pergi dulu ke arah misalnya ya, kamu pakai lintas barat misalnya tidak seperti ini. Kemudian misalnya habis itu ke sini misalnya. Kemudian sini misalnya ya, belum tentu seperti ini ya, jaraknya agak jauh misalnya. Nah, gini. Misalkan ini ke sini 500 misalnya, kemudian ke sini misalnya 1000, kemudian agak ke sini 70 km. Nah, sampai di sini. Misalnya dia bisa aja lurus seperti ini, bisa lurus bisa, tapi nggak mungkin lurus kan? Mungkin nggak lurus kamu ke Medan? Nggak mungkin. Kamu harus lewat bukit-bukit barisan. Itu jalannya tidak bisa lurus ya. Belum pernah orang jalan lurus itu pasti, apa istilahnya kemarin itu? Energinya maksimum. Sulit nggak ini? Sulit ya. Dari zaman purbakala orang nggak mungkin lurus jalan dari kota Lampung ke Medan. Karena konturnya itu beda. Jadi misalkan harus lewat gunung apa yang paling tinggi di Sumatera? Kerinci. Ya, misalnya kamu lewat Gunung Kerinci dulu terus baru ini kan nggak mungkin. Misalnya jalannya lebih cepat di sana tapi energinya maksimum. Maksudnya jaraknya pendek tapi energinya maksimum. Jadi tidak mungkin dilewati seperti itu. Misalkan seperti inilah kira-kira. Ya, terus seperti ini. Berarti besar jaraknya itu adalah 1570 km jaraknya. Jadi misalnya jarak ini saya nyatakan dengan 3 dimensi kan. Berarti D-nya adalah apa? Misalnya berarti minus 500 ke arah I kan? Ya, arah I. Kemudian yang ini arah J. Berarti apa? 1000 arah, karena ini saya anggap ini sama dengan ini, berarti plus di 3 dimensi kan, dari sini lurus, kemudian ke sini kan, ini arahnya sama dengan apa? K. Berarti 70 arah K. Oh ya, 1000 ya, 1000 J. Nah, itu jaraknya ditandai dengan minus 500, 1000 dan 70. Nah, kemudian 500, 1000 dan 70 itu apa? Ini kemarin kita udah pernah belajar ya. Ini apa namanya? Apa namanya itu? Terkait dengan analisis vektor ya, kita belajar kan di semester kemarin. Kira-kira apa namanya nih? Komponen vektor ya. Oke. Itu komponennya. Jadi kalau ini tadi komponen yang mana?
Ini kan? Kemudian IJ dan K itu apa namanya? Sama. Ini besarnya berarti apa? I dengan C. K. Apa? Vektor basis. Unit vektor kan? Atau vektor basisnya. Itu namanya vektor basis. Kemudian kita bisa lihat di sini, dia ada 3. Kita bisa simpulkan ada vektor itu. Untuk kasus ini, dia memiliki apa? Pertama, 3 komponen ya. Kemudian yang kedua, apa lagi? Komponennya ada 3. Ditandai dengan I, J, dan K. Apa itu? Nah, 1 vektor basis per komponen. Atau 1 komponen per vektor basis. Sama aja. 1 basis vektor dia untuk tiap komponennya. Setiap komponen ini ada 1 vektor basisnya. Tiap komponen ini ada 1 vektor basis. Nah, itu kita bisa sebutkan ini Vx. Jadi kalau misalnya jaraknya D sama dengan misalnya ini kita nyatakan sebagai Xi plus Y, J plus Z. X, Y, dan Z ini adalah apa? Komponen. Kemudian I, J, dan K adalah ya basisnya. Jadi masing-masing X itu ada basisnya itu I, Y, basisnya J, Z, basisnya K. Nah itu. Jadi kalau dia vektor, setiap komponennya itu memiliki 1 vektor basis. Tapi kalau dia skalar, ada nggak vektor basisnya? Tidak. Nggak ada. Maksudnya ada nggak arahnya? Nggak ada kan? Ya. Jadi kalau ini ada 3 arah. Nah itu yang perlu diingat terkait dengan vektor. Nah, jadi kesimpulannya apa? Vektor itu jadi apa? Besaran yang memiliki komponen dan basisnya. Jadi setiap komponennya itu dia memiliki satu basis. Nah itu. Jadi vektor kuantitas yang memerlukan besar dan arah ya. Jadi untuk kasus 3 dimensi dia memiliki 1 vektor basis setiap komponen. Ini bisa diperluas. Ini hanya untuk kasus yang real ya, maksudnya real itu kita di sehari-hari kan 3 dimensi kan, sehari-hari. Kalau yang matematik kita bisa extend ke 4 dimensi, 5 dimensi, n dimensi. Kalau di fisika kita biasanya kalau di mekanika itu kita bisa mekanika Newton ya, klasik itu 3 dimensi. Tapi kalau kita masuk ke relativitas itu kita bisa bermain dengan 4 dimensi, T, X, Y, dan Z. Kenapa? Kira-kira yang kenapa kita bisa nyatakan kalau dia Newton itu sebagai Newton ya, 3 dimensi. Kemudian kalau relativitas itu 4 dimensi. Kalau ini kan adalah X, Y, dan Z, ini adalah T, X, Y, dan kenapa? Karena waktu. Karena Newton relatif terhadap waktu, relativitas tidak relatif terhadap waktu terhadap cahaya. Kenapa? Coba mic-nya. Coba. Kalau Newton relatif terhadap waktu, tetapi Oke. relativitas tidak bergantung terhadap waktu. Oke. Berarti di sini waktu sebagai apa di sini? Nilainya relatif atau enggak di sini? Di Newton. Waktu sebagai acuan. Waktu di sini absolut. Absolut maksudnya tidak bergantung terhadap Apapun. ruangnya. Di sini. Kalau di sini waktu bergantung pada ruang.
Jadi dia relatif. Jadi kan waktu itu bergantung pada ruangnya. Waktunya. Misalnya waktu di sini sama waktu di lantai atas itu berbeda. Berbeda nggak? Tidak. Berbeda. Waktu itu relatif. Kalau di Newton, di relativitas waktu. Buktinya apa? Buktinya GPS. Kalian pakai GPS kan, semua kan? Ada Gojek atau Grab atau apapun ya. Itu kan perlu GPS. Nah, GPS itu waktunya itu berbeda antara di sini dengan di satelit. Kan dia dikirim sinyal ke satelit dulu kan, baru nanti sampai ke smartphone kan. Waktunya berbeda. Waktunya lebih cepat di sini atau di sana, di atas? Di sini. Ya, di sini lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Karena gravitasinya lebih besar di sini banding di satelit. Kalau dia gravitasinya lebih besar, maka apa? Kenapa? Jadi maksudnya gini. Nah, ini kan ada gravitasi ya. Gravitasi. Misalkan ini adalah T1 di permukaan ini ya. Kemudian di sini T. Supaya bandingannya gini aja. Orangnya itu akan berusia lebih lama di T1 atau T2? T2. Atau misalnya waktunya itu dia berdetak lebih cepat di T1 atau T2? Lebih cepat di T1 atau T2? Lebih cepat. Di T1. Berdetaknya. Di T1. Enggak, lebih lambat di sini. Di sini waktunya berdetak lebih lambat. Kalau dia berdetak lebih lambat apa maksudnya? Berarti dia akan lama menua kan? Ya kan? Kalau ini waktunya akan berdetak lebih cepat. Kalau dia berdetak lebih cepat, artinya apa? Dia lebih cepat tua. Kalau sehari misalnya yang biasa 24 jam, sekarang hari itu berubah menjadi sehari sejam. Makin cepat nggak orang tua? Makin cepat kan? Ya, sehari sejam jadinya. Makin cepat. Tapi kalau dia waktunya berdetik lebih lambat, jadi sehari itu menjadi misalnya jadi 1000 jam, maksudnya skalanya ya. Jadi 1000 jam dulu baru dinamakan sehari. Orang akan lebih muda usianya kan? Kenapa usiamu lebih tua ya? Karena kamu tinggal di planet yang ya sehari itu 24 jam. Kalau di planet lain sehari 24 jam nggak? Di Jupiter enggak, berbeda. Dia waktu relatif ya. Tapi maksudnya itu bukan karena revolusi terhadap mataharinya. Maksudnya apa? Pengaruh gravitasi ini menyebabkan waktu itu berdetak lebih lambat. Makanya kalau kamu ingin usianya lebih muda, tinggal di dekat black hole. Ya, tinggal dekat black hole. Ya. Atau nanti di relativitas ya, kalian belajar. Mungkin kalau sekarang tidak dipelajari spesifik relativitas karena bukan mata kuliah wajib lagi ya. Saya nggak tahu kenapa nggak dibuat wajib. Padahal itu sebenarnya penting ya. Sekarang masuk hanya sedikit bagian di fisika modern terkait dengan relativitas. Nah, sekarang kita masuk ke lanjutan dari vektor. Kita masuk ke lanjutan dari vektor. Misalkan gini ya. Jadi misalkan mungkin dari gambar mungkin lebih jelas ya. Saya buat gambar. Itu yang lebih cepat detak waktunya bukan. Nah, misalkan ini. Ah, ini ya. Kalau ini yang tadi ya, yang ini misalnya. Jadi kalau misalnya saya gambar di sini balok misalnya, misalkan, misalkan ini balok.
saya gambarkan balok di sini. Berarti kita bisa, misalkan ada titik di sini ya. Misalkan ada gaya menembus ini. Gaya, ada berikan gaya arah sini, misalnya di titik 0, titik O. Jadi misalnya saya nyatakan misalkan gini ya. Ini adalah arah Z, kemudian ini arah Y, dan ini arah X ke sini. Ke sini X. Nah, oke. Jadi arah di sini ini adalah, jadi kalau spesifikasinya ini adalah arah Z, ke sini arah Y, sini arah X. Nah, di titik 0 komponen gaya ya, misalnya kan diberikan gaya ya, komponen gayanya itu arahnya kalau melewati penampang, ini kan penampang namanya, penampang, cross section kalau di Inggrisnya, penampang. Berarti kita bisa nyatakan ini berarti gaya yang di dalam ini apa? Kalau misalnya ada permukaan diberikan gaya, perluas permukaan itu sebagai apa? Tekanan. Makanya saya simbolkan dengan P. Berarti dia arah apa nih? Arah X. Kemudian terhadap permukaan X kan? Tekanan terhadap permukaan X arah X. PXX. Karena di sini kan? Persis di sini. Tapi ada nggak arah lainnya? Yang kemungkinan kalau misalnya dia mengalami deformasi atau perubahan, ada balok gitu, arah sini ya, berarti ini apa? P di X ini arah Y. Ada lagi nggak satu lagi? Ada arah sini kan? P di X arah, ini arah depan ya, itu di arah depan. Kemudian itu yang arah depan. Nah, sekarang kita di arah sini. Arah, kalau dari saya ini arah ya kanan ya, kanan atau ya Y ke arah sana. Berarti kalau dia menembus di sini, di arah sini, jadi apa? P arah Y, P di Y arah Y. Kemudian kalau yang atas ini P di Y. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, sini ya. PY arah X. Itu arah kanan ya. Ya, sekarang arah yang dari kanan. Kemudian atas lah ini, sini, misalnya atas. Nah, kalau di atas ini, misalnya saya berarti ini apa? Kalau dia menembus permukaannya secara tegak lurus, maka P di Z arah apa nih? Oh sorry, arah Z ya. Kemudian yang ke sini, P di Z arah. Kemudian satu lagi mana? Ini ya. P di Z arah X. Sehingga apa? Sehingga untuk seluruh komponen untuk balok ini dia mengalami gaya, itu kita bisa nyatakan apa? Komponen-komponennya? Saya nyatakan P X kemudian P X Y P X Z. Kemudian apa lagi? PY X PY kemudian PZ Jadi di sini kita bisa nyatakan dia dalam apa?
Kita lihat di sini. PXX sama PXY titiknya sama nggak? Nah, PXX dan PXY apa berada pada titik yang sama. Sebenarnya apa yang membedakan PXX dan PXY? Arah. Ya, selain itu apa? Jadi kalau misalnya ada balok misalnya, saya berikan gaya searah dengan permukaannya, apa yang terjadi? Oh, apa yang terjadi? Ini misalnya, ini balok. Ya, saya kasih gaya di sini kan? Nah, saya kasih kan? Saya berikan gaya kan? Saya tekan, ya kan? Jadi kan banyak kemungkinan kan? Bisa saya berikan gayanya, saya tarik kan? Ya kan? Modenya satu ini kan? Bisa juga saya tekan, ya kan? Berarti kalau ini berarti dia mengalami tekanan, ya? Atau misalnya dalam istilah fisikanya stres. Stres itu sebagai gaya per luas bidangnya. Stres. Jadi kalau kalian stres berarti gayanya terlalu besar atau penampangnya terlalu kecil. Maksudnya kelapangan hata kalian terlalu sempit ya, sehingga dia stresnya meningkat. Ya. Jadi dia mengalami apa? Ya, tekanan itu atau stres yang biasanya istilahnya dalam mekanika. Kemudian kalau misalnya sekarang yang arah sini, kalau ini saya tarik ke sini. Tapi kalau tadi kan sini kan, saya terhadap permukaan ini saya tarik, ini kan maksudnya. Saya berikan kan, gaya arah sini kan. Jadi yang terjadi apa? Istilah dalam mekanikanya, mengalami regangan. Seperti meregang kan? Regangan atau shear. Nah, jadi ini namanya stres, ini sih. Nah, itu dalam mekanika ya, dalam mekanika. Jadi setiap gaya yang diberikan terhadap misalnya ini balok, dia komponennya itu ada dua, satu komponen tegak lurusnya, satu komponen silang. Ini komponen silang kan? XY ini kan? Silangnya bisa arah XY, XZ, YZ, kombinasi aja, kombinasi dari X, Y dan Z. Berapa kombinasi X, Y dan Z? Kombinasinya? Pelajaran peluang itu. X, Y dan Z. Berapa kombinasinya? Kombinasi pasangannya X dan Y. Urutan berbeda. Urutan nggak boleh sama. Ada 6 kan? 6 nggak kombinasinya? Iya. X, Y dan Z itu kombinasinya ada 6. Iya, 6 kombinasi. X dengan Y dengan Z. Atau sebaliknya kan? Y dengan X dengan apa lagi? Z dengan ada 6 kombinasi kan? Ya, makanya di sini ada 6. Tapi kalau dia boleh berpasangan ada 3. Jadi totalnya ada berapa komponen? 9. Ada 9 komponen. Jadi pasangan. Jadi X dan Y itu berbeda. X dan Y X bukan hal yang sama. Kenapa? Lihat di sini. X, Y arah sini di titik X, kemudian Y X di mana? Di titiknya tadi mana? Y X. Yang ini kan? Y X. Di Y tapi arah sana kan? Ya, di Y arah X kan? Titiknya beda. Titik di sini sama ini beda kan? Berbeda. Dia berbeda. Nah, jadi makanya dia secara fisik juga berbeda. Tapi secara matematik simbol sama nggak? XY, PXY, PYX. Secara matematik aja. Simbolnya sama aja kan? Mau saya tulis AB, BC, CD boleh nggak? Boleh aja.
Itu namanya dummy index. Tapi kalau secara fisik di sini itu berbeda. Kalau di sini di bagian ini, kalau ini di sini. Itu berbeda. Jadi dia ada 9 digambarkan dengan 9 komponen. Kemudian dinyatakan masing-masing ini kalau PXX berarti apa? Arahnya ke sini kan? X, X. Kalau ini X-nya ke sini, Y-nya ke. Kemudian di sini XZ berarti X yang sini kan? Artinya apa? Analog dengan vektor tadi. Artinya apa? Setiap komponennya saya nyatakan dia dalam basis vektor. 2 vektor basis. Atau 2 arah kan? Setiap komponennya itu dia ditandai dengan 2 vektor basis. Nah, jadi itu. Jadi di sini untuk ini apa? Setiap komponen ditandai dengan 2 vektor basis. Oke. Sampai sekarang kira-kira kalian udah mulai memahami nggak kira-kira? Yang pertama tadi skalar. Kalau dia skalar, kita tidak menandainya dengan vektor, tidak perlu arah kan? Saya tinjau dari arah X, dari arah Y, arah Z sama aja. Jadi suhunya dari arah X, arah Y, arah Z sama aja. Kemudian kalau dia vektor ditandai dengan tadi untuk 3 dimensi ditandai dengan masing-masing komponennya ada 1 vektor basis. Jadi arahnya itu masing-masing komponen itu sama. 1 arahnya. Kalau dia tensor ini ya, yang ini namanya tensor. Nah, tensor ini adalah apa? Berarti kesimpulannya apa? Tensor itu terlalu spesifik, enggak. Tensor itu apa? Tensor itu adalah vektor secara umum. Jadi skalar itu masuk tensor enggak? Masuk. Tapi ranknya itu, nah jadi yang tadi, yang saya sebutkan tadi, basis itu menandai N atau rank namanya. Kalau tadi skalar, itu vektor basisnya, N-nya kan 0 kan? Berarti ranknya 0. Kemudian berikutnya, N-nya 1, itu untuk vektor. Biasanya kita tulis dengan vektor, berarti ranknya 1. Kemudian, N2, nah ini baru kita namakan. Kalau dia mulai N-nya 2, biasanya kita namakan dengan tensor. Tensor, rank 2. Sebenarnya boleh nggak ditulis dengan istilah lain? Boleh aja. Tapi kan orang matematik, kalau misalkan istilahnya udah habis vektor, tensor, skalar, apa lagi yang perlu? Bentor misalnya kan? Atau apa gitu kan? Ada or-nya semua kan? Tapi itu kan terlalu banyak kan istilahnya. Kalau berapa 100 dimensi kan? Ada banyak kan? Makanya dibuat dengan istilah tensor. Jadi tinggal dibedakan dengan rank-nya aja. Kalau yang tadi kalau skala dia ranknya 0. Kalau dia vektor ranknya 1. Kalau dia tensor ranknya 2. Gimana cara menentukan komponennya? Kalian bisa lihat nggak kira-kira? Untuk kasus 3 dimensi. Kalian bisa dapatkan nggak formulanya kira-kira? Komponennya. Kira-kira komponennya dirumuskan dengan apa? Lihat di sini. Ini kan 3 dimensi semua kan? Kan tadi kan suhu di ruangan ini kan berada kita pada 3 dimensi kan? 3 dimensi ya, sepakat semua kan? Iya, sepakat. Nanti beda Pak, ada yang saya lihat sisi lain itu kan 4 dimensi kan? Ya, misalnya ya. Siapa tahu kan ada yang bisa lihat dimensi lain kan di sini? Ada yang bisa lihat? Enggak ya?
Kan dia lihat, oh enggak Pak, ini ada dimensi lain, saya bisa lihat. Nah itu berarti menurut dia 4 dimensi. Fisis nggak itu? Fisis nggak itu? Hah? Fisis nggak itu? Kalau ada orang bilang ini ruangan ini terdiri dari 4 dimensi, fisis nggak itu? Ada fisisnya juga, tapi metafisis, metafisika. Metafisika itu istilahnya. Ada pelajarannya khusus tuh metafisik. Tapi nggak bisa dibuat real ya, maksudnya yang hanya orang-orang tertentu. Kalau sekarang saya belum bisa. Ya, kalau misalnya ada yang bisa, mungkin saya belajar ya, metafisika ya. Ya biar ada ilmu cabang ilmu lain kan. Kalau ekonomi fisik kan ada kan, ekonomi fisik, biofisik itu ada, biofisik, geofisik kan ada kan, fisiknya ada, geofisik, matematikal fisik ini kita belajar. Ada fisik ya. Nah, metafisis juga ada yang belajar itu, tapi nggak ada dibuka di Tera ya. Ya, mungkin di apa itu di Hogwarts ya, yang apa film Harry Potter ya. Jadi kesimpulannya apa ini? Komponennya gimana? Komponen. Jadi kesimpulannya apa? Komponennya tensor. Berarti kan yang tadi yang pertama apa? Skalar. Itu dia memiliki, nah kita runut dulu. Skalar dia 1 komponen. Kemudian vektor 3 komponen. Iya kan? Ya, 3 komponen. Komponennya doang, nggak usah lihat basis. Kemudian yang tadi, yang namanya tadi adalah stress tensor ya. Stress tensor tadi itu dia memiliki berapa? 9. Nah, di sini kalian bisa dapat nggak? Ini dimensinya berapa? 3 dimensi, 3 dimensi, 3. Simpulannya apa? Jadi kalau dia ada pattern 1, 3, 9, berikutnya saya bisa tebak nggak? Berapa? 27. Berikutnya 80. Sehingga ini saya bisa tuliskan 3 pangkat 0, 3 pangkat 3 pangkat 3 pangkat 3 pangkat 3 ini dinyatakan apa ini? Dimensi. Komponennya seluruhan ini kan tadi ini 3. Nah, dimensi. Berarti saya misalkan karena saya sudah pakai tadi n itu rank, berarti apa? Komponennya itu berarti komponen tensor, berarti m pangkat n. M ini adalah dimensi, n ini adalah ranknya. Nah, itu kesimpulan. Jadi kamu bisa tebak ya, tergantung dimensinya. Jadi misalnya di soal misalnya kalau dimensinya 4, ranknya 2, berarti komponennya ada 16. Berbeda dengan 3 dimensi ya. Ya contohnya kalau kita belajar relativitas kan, ranknya misalnya 2 tapi komponennya dimensinya 4. Jadi dia tensornya itu komponennya ada 16. Sehingga saya tuliskan ya, persamaan relativitas umum. Tahu nggak persamaan relativitas umum? Persamaan relativitas. Persamaan relativitas. Jangan bilang orang fisika kalau nggak tahu persamaan relativitas. Relativitas umum ya, relativitas umum. Relativitas umum. Relativitas. Persamaan Einstein. Kan itu. Itu persamaan kesetaraan massa dan energi itu. Bukan. Yang dinamakan dengan persamaan Einstein. Itu adalah apa? Apa? Coba dicek aja di HP apa? Apa kira-kira? Persamaan Einstein. Jadi mau sekali seumur hidup kamu harus tahu, karena nggak ada dipelajari di kuliah, makanya saya heran juga tuh. Relativitas itu bukan mata kuliah wajib, jadi kamu harus ngambil di
pilihan, dan biasanya pilihan fisika teori nggak ada yang milih. Contohnya di semester ini nggak ada yang milih. Sebenarnya fisika itulah fisika. Maksudnya saya itu fisika itu kan ada fisika klasik dan modern kan. Sebelum era abad 20 dan setelah abad 20. Jadi kalau kamu nggak memahami atau nggak mempelajari hal ini kan hal yang mewah. Maksudnya apa? Tidak semua orang di dunia belajar relativitas. Ya minimal kamu sekali seumur hidup pernah belajar relativitas. Itu adalah hal yang apa istilahnya ya? Privilege. Di Departemen Fisika itu adalah belajar relativitas umum. Persamaan medan Einstein. Apa persamaannya? Secara umum. G, nu, 8 Pi G, T, nu. Per C pangkat 4 boleh, karena C itu biasanya dianggap 1 kalau di fisika teori. Ada yang tulis C pangkat 4. Ini menyatakan apa? Bukan secara fisisnya. Ini berkaitan dengan apa? Kelengkungan ruang waktu. Kelengkungan ruang waktu. Biasanya digabung ya istilahnya. Jadi space time biasanya di bahasa Indonesia digabung karena dia satu hal yang terkait. Kalau ini berkaitan dengan apa? Energi. Ya, dan tekanan dan seterusnya. Energi dan massa. Massa dan energi. Jadi ruang waktu ini ditentukan oleh seberapa besar energi dan massanya atau sebaliknya. Atau sebaliknya. Jadi kalau misalnya ada benda yang memiliki gravitasi yang besar, itu kan dia memiliki massa kan di situ. Makanya dia ruang waktu di sekitarnya dia akan melengkung. Kalau ruang waktunya di sekitarnya melengkung, maka kalau ada benda lain, maka dia akan mengikuti kelengkungan ruang waktu. Nah, itu di sini. Jadi definisi dari Newton dengan Einstein itu berbeda. Kalau Einstein itu menyatakan gravitasi itu sebagai interaksi gaya kan antara dua objek yang berbeda. Kalau di Einstein enggak, gravitasi itu berkaitan dengan kelengkungan ruang waktu di sekitarnya. Nah, itu ya. Nah, di sini lihat di sini. Ini kan ada mu dan kalau tadi kan apa? P contohnya ya. Atau I dan J kan? I-nya sendiri ini I-nya bisa saya spesifikasikan 1, 2 dan 3 kan atau X, Y dan Z. Kalau ini J-nya apa? Sama juga kan? 1, 2 dan 3, X, Y dan kalau di sini mu-nya ada 4 dimensi kan? Berarti apa? 0. Nah, kenapa mulai dari 0? Nah, itu di istilah di ini aja di fisika ya, fisika teori ya. Jadi maksudnya waktu itu dianggap 0 karena kita startnya itu dari nggak ada apa-apa kan sampai dengan ada. Itu secara filosofinya ya. Tapi kenapa mulai dari 0 ya? Karena orang yang pertama ini tulis 0 aja. Ya, nu kan? 0, 1, 2 dan ada berapa dimensi nih? 4. Berarti komponen masing-masing ini ada berapa? Ada 4. Nah, ini namanya, kalau yang tadi kan stress tensor, ini namanya energi, momentum, atau tensor energi momentum. Komponennya ada 16 komponen. Jadi ini persamaan diferensial, dia memiliki 16 komponen. Jadi kalau kamu, ini kan persamaan ya, persamaan diferensial berarti kamu harus menyelesaikan 16 persamaan diferensial dengan 16 komponen. Nah itu. Sehingga ini sulit untuk dipecahkan. Tapi bisa nggak dipecahkan? Bisa. Contohnya Schwarzschild ya. Contohnya misalnya solusi yang paling sederhana, solusi Schwarzschild yang diselesaikan oleh Schwarzschild waktu Perang Dunia kedua di tenda. Jadi dia menyelesaikan persamaan ini di tendanya di Jerman waktu Perang Dunia kedua. Ya, artinya situasi itu apapun bisa diselesaikan. Yang ini. Kalau ditanya gunanya apa itu memecahkan persamaan itu? Ya gunanya itu smartphone itu.
GPS itu kan. Kalau ada smartphone yang memiliki GPS, canggih nggak ya? Enggak ya. Nggak ada GPS-nya. Jadi nggak bisa memakai aplikasi apapun yang connect, apa namanya. Misalnya kamu mau pakai transportasi online nggak bisa kan? Ya, jadi GPS sekarang hal penting. Kalau zaman dulu ya GPS masih hal yang mewah. Kalau sekarang nggak kan? HP 100 ribuan juga, masih ada 100 ribu. HP. Ya, HP maksudnya HP di bawah 1 juta aja udah ada GPS kan? Zaman dulu ada nggak GPS-nya? Nggak ada. Nggak ada GPS. Jadi GPS kan dulu hanya spesifik orang tertentu yang pakai untuk apa namanya, misalnya tracking atau apa misalnya, untuk pemetaan misalnya. Ya. Nah, jadi kesimpulannya di sini tensor itu dinyatakan dengan rank-nya, rank n. Jadi itu yang tadi. Kalau misalnya skalar itu tensor juga. Jadi makanya saya sampaikan tadi, kalau kalian itu sudah belajar tensor, tapi mungkin istilah tensornya baru dipelajari saat ini kan? Tapi sebelumnya kalian sudah belajar tensor. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan di bagian ini? Ada nggak kira-kira yang mau ditanyakan di bagian ini? Sebelum kita lanjutkan. Ada nggak kira-kira yang mau ditanyakan? Belum ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke aturan transformasinya. Aturan transformasi. Kalau tadi hanya definisi saja, definisi secara umum di tensor itu. Jadi vektor itu merupakan tensor, tapi ranknya adalah 1. Ya. Jadi kita kan bisa nyatakan tensor itu dalam bentuk matriks. Tapi apakah semua matriks itu adalah tensor? Belum tentu ya. Nah, jadi dia harus memenuhi kaidah tensor. Jadi kita bisa sebutkan sebuah tensor harus bertransformasi ya. Seperti ya, khusus ya, seperti sebuah tensor. Jadi sebuah objek itu bisa dikatakan dengan tensor kalau dia bisa bertransformasi seperti sebuah tensor atau sebuah objek aja lah, bukan salah ini ya. Sebuah objek harus bertransformasi seperti sebuah tensor, baru dikatakan sebagai tensor. Jadi ada suatu objek sembarang misalnya, kalau dia tidak mengikuti kaidah transformasinya seperti tensor, itu dia bukan tensor secara umum. Kemudian berikutnya dinamakan dia tensor, dia harus invarian. Tensor itu harus invarian terhadap transformasi atau perubahan ya, atau perubahan sistem koordinat. Nah, dia harus invarian. Tahu nggak invarian artinya? Ya, ini tidak maksud. Invarian maksudnya apa itu? Definisinya. Artinya apa? Invarian tidak mengalami perubahan. Tidak berubah dia. Kalau kita transformasi dia, koordinatnya, itu dia tidak mengalami perubahan. Contohnya tadi suhu yang tadi, udah saya hapus ya. Suhu yang tadi. Misalkan suhunya tadi kan
Di titik ini, misalkan ya, titik itu, misalkan ini adalah titik apa di ruangan berapa nih? F1, F2 ya, F2 0,05. Titik ini misalnya. Titik di F2 0,5. Suhunya tadi berapa? 26. Di suhunya 26 derajat Celcius. Siapa di sini suhunya? Suhu ya, maksudnya ini suhunya nggak ada di orang di sini. Ya jadi ini arah apa tadi? Z. Kemudian ini arah, ya, misalkan arah Y. Kalau yang misalkan di sini arah X, sama aja mau ke sini mau sini sama aja. Sekarang ya, lihat tegak lurus X, Y dan Z. Jadi X cross Y artinya harus Z. Y cross Z harusnya X. Seperti itu. Jadi untuk kalau lupa Y yang mana, X yang mana, ya pakai tangan kanan ya. Jadi kalau saya putar X ke Y arahnya, jangan buat Z-nya ke bawah ya. Nah, Z-nya ke bawah negatifnya. Kalau ke sini, ya X ini kan. Nah, jadi jangan salah ini. Jadi pas di gambarnya berbeda. Jadi ketiga ini tegak lurus ya. Ini tegak lurus. Nah, kalau misalnya saya tinjau dari arah lain, misalnya di ini, Z aksennya ke sini, Y aksennya ke sini, kemudian misalnya Y X aksennya ke sini, X ya. Saya rubah koordinatnya. Sama nggak suhunya? Sama. Berarti dia invarian ya. Berarti dia invarian terhadap apa? Transformasi koordinat. Jadi invarian untuk skalar itu. Begitu juga tadi jarak tadi dari jarak Lampung ke Medan dari LM ya. LM Lampung Medan ya, LM kita simbol dengan LM. Nah, jarak dari Lampung ke Medan jaraknya 1570 ya. Jadi kalau misalnya tadi kita spesifikkan misalnya seperti ini, misalkan mana tadi ya, misalkan ini ya, ini adalah X, Z, Y tadi kita sebutkan, ini adalah X, kemudian di sini adalah Z. Jadi kalau misalnya X yang Y dan Z, misalnya jaraknya tadi terlalu, ya misalkan dari sini ke sini misalnya, ini adalah tadi yang ini ya berarti 1570 ya. Dari sini ke sini, jadi untuk mencapai ini kita misalnya tadi ke sini, kemudian kita sini dan sini ya, sini. Untuk mencapai ini M, ini adalah titik L. Nah kalau misalnya saya rubah, dan untuk kasus ini ya, saya rubah. Di sini misalnya dia adalah X aksennya, saya rubah di sini adalah Z aksennya, kemudian di sini saya rubah menjadi Y aksen. Sama nggak jaraknya? Saya rubah, saya ganti koordinatnya. Sama nggak jaraknya? Dari L ke M. L ke M ya, bukan R ke K ya. Nggak relate mereka jokesnya. L ke M, sama nggak jaraknya? Sama nggak? Sama nggak? Masih ragu-ragu kalau sama nggak jaraknya? Dari L ke M. Yang lain, sama nggak jaraknya? L ke M. Jangan ikuti orang ya, belum tentu benar ya. Sama nggak jaraknya? L ke M. Sama? Ya sama kan? Karena kan apa? Sama kan ini jaraknya? Menurut D sama D aksen misalnya ya, sama, tidak berubah. Invarian istilahnya. Saya tinjau dari koordinat manapun sama. Misalnya gini, saya membaca peta misalnya. Saya lihat tegak lurus, jarak dari sini ke sana, sama nggak jaraknya? Saya ambil dari samping situ,
Sama nggak jarak dari sini ke sini? Sama, ya tidak berubah. Tidak tiba-tiba dia langsung ke sana kan? Karena kamu lihat dari sana dia menghindar kan? Enggak kan? Tidak berubah. Secara fisik ya, ini maksudnya fisika ya. Tanpa campur tangan hal lain ya. Kecuali ada makhluk gaib tiba-tiba dia geser ini ubinya ke sana kan? Itu berbeda jadi jaraknya. Enggak. Tapi secara fisik dari sini ke sana, saya mau tinjau dari bagian ini, saya berdiri di sini. Misalnya apa? Vera ya. Nah, Vera misalnya dari sini ke sana, sama misalnya Gofur dari sini ke sana, sama aja jaraknya, tidak berbeda. Yang berbeda apa? Komponen yang berbeda. Kenapa komponen yang berbeda? Karena peninjaunya berbeda. Sama arahnya akan berbeda kan? Jadi yang berbeda itu arah komponen sama arahnya. Tapi besarnya secara fisik, realnya, jaraknya adalah sama, tidak berubah. Tidak mengalami deformasi, tidak mengalami tiba-tiba karena kamu lihat dari sana berbeda. Untuk kasus ini ya, kasus ini banyak kasus-kasus nanti berbeda kalau dia ini kerangkanya. Tapi kalau ini enggak, itu banyak di fisika ada yang berbeda mungkin. Saya mengamati dari sana, dari sini, ini sama. Nah, itu namanya hukum fisika berlaku sama. Kalau kalian belajar relativitas, kamu belajar kan? Belum belajar relativitas. Ada dua postulat Einstein. Apa yang pertama postulatnya? Atau mau satu yang pertama, yang kedua ya? Pertama apa? Postulat Einstein. Nggak belajar kan di TPB kalian nggak belajar fisika dasar 2, relativitas ada kan? Iya. Apa postulatnya? Harus ingat ya, postulat Einstein harus ingat. Itu kayak apa istilahnya ya? Kayak hal yang wajib di fisika ya. Jadi postulat Einstein. Pertama apa? Hukum fisika berlaku sama? Iya, di semua kerangka. Kerangka inersia. Kerangka inersia dia tapi. Kalau non inersia beda lagi, kerangka inersia. Kemudian yang berikutnya, kecepatan cahaya itu dia berlaku? Ya konstan. Nah, jadi kalau dia kecepatan cahaya yang konstan, maka yang berubah apa? Kalau dia kecepatan cahaya yang berubah, apa yang konstan berarti yang berubah apa? Ini tadi kita belajar tadi. Ruang dan waktunya. Ya kan? Kalau misalnya C itu apa? C itu adalah kecepatan. Nyatakan sebagai jarak per waktu kan? Atau S saja besarnya. S per T kan? Berarti kalau misalnya ini konstan, maka yang berubah adalah ini atau S dan kalau T-nya juga berubah, mungkin nggak? T-nya tetap. Ini tetap. Jadi S-nya tetap. Jadi kita nggak ada perubahan apa-apa S-nya. Jaraknya. Ya, itu berbeda dengan kalau di mekanika Newton, misalnya V kan? Vs per T, T-nya tetap. Berarti yang berubah apa? V sama S. Ya, S sama V ini berubah. Kalau dia S-nya berubah kan, V-nya berubah kan? Tapi waktunya tetap nggak? Ya tetap. Kerangkanya tetap. Nah itu namanya, itu perbedaan ya, perbedaan mendasar. Tapi apa? Kalau misalnya kenapa kita sama di sini? Karena dia kecepatannya rendah. Kalau di kecepatannya relativistik berbeda fisikanya. Karena kita kecepatannya rendah, maka kita bisa menggunakan mekanika Newton. Ya, bukan mekanika Newton salah, enggak. Tapi maksudnya mekanika Newton itu formula spesifik untuk non relativistik atau kecepatan yang rendah. Jadi jangan sampai kalian nanti nyatakan, karena saya udah belajar relativitas, ternyata Newton salah. Enggak. Jangan, itu kesimpulan yang sangat cepat ya. Jangan. Jadi tiba-tiba dia belajar, Newton salah gitu. Enggak. Maksudnya Newton itu berlaku untuk kecepatan orbit yang rendah. Oke. Nah, berikutnya yang tadi lagi. Yang tadi tensor tadi ya. Tensor. Sekarang tiba-tiba saya tinjau yang tadi ya, yang pertama tadi, yang ini ya. Karena ini ya. Sekarang ini. Sekarang.
Misalkan di balok tadi ya. Ini balok tadi. Ikan koordinatnya misalnya ini adalah tadi apa? Ini adalah Z, sini arah X atau Y tadi? X. Kemudian ini arah Y. Misalnya tadi ya. Saya sekarang rubah koordinatnya. Tidak ke sana lagi misalnya. Saya rubah Z-nya di sini. Z aksen. Kemudian misalnya Y-nya di sini, Y aksen. Kemudian X-nya di sini. Sini aja. X aksen. Sama nggak? Jadi artinya P-nya saya tinjau sekarang dari P aksen. Sama nggak? Sama nggak fisisnya? Sama aja nggak? Sama aja, tidak ada perubahan kan? Yang berbeda apa? Komponen-komponennya nanti berubah. Jadi yang tadi itu, misalnya nih kan, berarti ini adalah berubah menjadi P X aksen, P X. Jadi ini adalah P aksen ya. P X aksen, Y aksen, P X aksen, Z aksen, kemudian P Y aksen, X aksen, P Y aksen, Y aksen, P kemudian P kemudian P nah, komponennya berbeda. Tapi secara general fisiknya sama nggak? Sama aja. Cuman peninjauannya berbeda. Gayanya kan tetap ke sini kan? Tinggal koordinatnya yang beda kan? Gayanya tetap ke sini kan? Jadi kalau misalnya tadi gayanya ke sini, ya tetap ke sini. Tapi apa? Peninjauannya, tafsirannya ada beda koordinat ini. Jadi yang arah sini nyatakan dengan berbeda. Contohnya gini, yang paling gampang ya. Nah, gini misalnya. Misalnya ini jaraknya misalnya 5 meter misalnya. Tapi ditinjau dari koordinat Y dan X. Nah, sekarang saya rubah. Ini jadi, karena belajar di mekanika kan ini. Y aksen, saya rubah menjadi di sini Z X aksennya. Sama nggak ini secara fisiknya? Jadi kalau dari sini kerangka ini adalah R. Kalau dari kerangka ini adalah R aksen. R sama R aksen itu sama. Yang berbeda apa? Iya, komponennya yang berbeda. Itu berlaku transformasi kan? Tapi secara fisiknya sama nggak jaraknya? Sama. Tidak berbeda. Jadi kalau misalnya kamu dapatkan misalnya di sini mistar, misalnya mistar mana itu? Ada mistar tadi. Nah, misalnya mistar itu apa? Berapa itu ukurannya? 21. Ya 21 itu mistar yang kecil ya. Udah disederhanakan ya mistarnya. 21. Biasanya 30 kan? Ya. Simplifikasi. Nah, jadi itu misalnya 21 kan? 21 kan? Saya bawa di mistar di sana, sama nggak mistarnya? Di ruang sana. Ini kan F205 kan? Di sana, di F20 berapa tuh? Yang paling ujung, 200 berapa tuh? Ada nggak 214 ini? Ruang dosen itu, ruang situ, ruang kelas. 206 di sana kan? 206. Sama nggak? Tetap 21 nggak? Tetap 21. Kecuali kamu lakukan interaksi lain kan, misalnya kamu tarik, kamu patahkan atau apa? Kamu panaskan, itu kan beda lagi. Ini maksudnya dalam kondisi normal. Dalam kondisi yang normal. Kalau kondisinya berbeda, beda lagi. Maksudnya itu asumsi-asumsi tadi. Itu namakan dengan prinsip, kalau di fisika itu mungkin saya sering sampaikan, prinsip reductionism. Prinsip reduksionis. Jadi hal-hal yang rumit kita buat sederhana. Sebenarnya kan banyak interaksi yang lain kan di sini. Misalnya gas ideal contohnya. Apakah gas seperti itu? Sifatnya PV, N, R, T. Jadi kalau misalnya suhunya saya naikkan, tekanan naik. Atau volumenya saya turunkan, itu tekanannya naik. Atau volumenya saya naikkan, tekanannya turun. Enggak kan? Ini hanya berlaku untuk gas ideal. Secara umum enggak seperti ini. Karena belajar kan, udah belajar termodinamik belum ya? Baru masuk ya kan. Ada yang misalnya apa namanya, yang van der Waals dan seterusnya, banyak kan kasusnya. Tidak hanya ideal ya. Maksudnya ada yang bentuk T-nya ini kubik, ada yang misalnya yang lain, banyak. Tapi kalau misalnya untuk kondisi gas ideal, nanti balik lagi ke sini. Tapi ini sifat ini akan berlaku banyak. Rumusannya nggak seperti ini aja. Banyak. Tapi kalau kondisi idealnya,
masuk ke sini lagi. Oke. Ya, kalau kalian kondisi ideal atau enggak? Non ideal. Jadi kalau manusia rumit ya, nggak bisa kan dibuat perumusan kan? Secara individu kalian berbeda. Jadi jangan samakan kalian dengan yang lain. Jadi jangan menjadikan tolak ukur yang lain ya. Kamu sendiri ya, sendiri-sendiri. Di goalnya sendiri-sendiri. Jadi nggak usah lihat teman ya. Maksudnya, misalkan dia tiba-tiba dapat A gitu kan, B, ya berarti usahanya berbeda kalau itu pasti ya. Kalau itu. Tapi maksudnya dalam segi hal yang lain, ya misalkan dia cepat belajarnya, kamu nggak cepat belajarnya itu memang dari kalian berbeda-beda. Dia ada orang yang cepat belajar, ada enggak. Itu normal ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke, karena tadi udah seperti ini sifat-sifat dari tensor. Jadi kita sekarang masuk ke perubahan sistem koordinat tadi ya, perubahan sistem koordinat. Oke, perubahan sistem koordinat. Jadi untuk menandai misalnya tensor rank n, berarti ini ada n vektor basis kan? Jadi kalau dia ranknya n, ya. Kalau dia kan ranknya 1 tadi ada berapa? 1 vektor basis kan? Kalau ranknya 2 vektor basis masing-masing komponen. Ya. Tuh. Jadi ditandai dengan n vektor basis ya, yang bersesuaian dengan integral komponen. Kemudian kalau misalnya dia L itu adalah operator transformasi, ini secara intuisi saja ya, secara intuitif, nanti baru spesifiknya nanti. Maka komponen vektor akan bertransformasi sesuai dengan L. Jadi kalau misalnya ada operator L, operator transformasi, jadi apapun ya, yang menyebabkan suatu objek itu mengalami transformasi, maka komponen vektornya akan bertransformasi sesuai dengan operator itu. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya, vektor basisnya akan bertransformasi sesuai dengan L inverse, L aksen L. Nah, jadi kalau kita gabungkan pengaruh komponen transformasinya, transformasi komponen dengan komponen vektor, itu akan L inverse. Jadi hasilnya apa? Saling menghilangkan ya, akan cancel. Maksudnya tidak mengalami perubahan apapun. Jadi seperti halnya matrik identitas. Itu secara intuitif ya. Sehingga apa? Sehingga nanti secara fisiknya tidak akan berubah. Komponennya tidak akan berubah. Karena apa? Komponennya itu bertransformasi L, kemudian basisnya L aksen, maka atau L inverse ya. Maka L inverse sama L-nya itu dia saling cancel, saling menghilangkan, sehingga dia tidak terjadi apa-apa. Nah, itu secara fisiknya. Kemudian yang perlu kita ketahui juga, biasanya kita tuliskan tensor
itu direpresentasikan dalam sebuah matriks. Ya, makanya kita akan sering di sini dengan matriks. Jadi kita representasikan dalam matriks. Jadi kalau misalnya ada suatu matriks, misalnya A, B, C, D. Ini sebuah tensor atau enggak? Ada suatu matriks, matriks A. Belum tentu, ya. Dia harus mengikuti A harus mengikuti kaidah tensor kan? Kaidah tensor. Maka baru disebut sebagai tensor. Contohnya tadi ya, dia harus invarian terhadap perubahan sistem koordinat. Kalau dia tidak invarian berarti dia bukan sebuah tensor. Nah, sekarang kita masuk ke notasi ya, notasi Einstein. Karena ini akan sering kita gunakan ya, notasi Einstein. Jadi notasi Einstein itu misalnya kita tuliskan misalnya A indeks bawah atau misalnya A indeks atas. Superscript namanya kalau ini kan. Kalau ini subscript, ini superscript. Ya, kalau itu. Kalau misalnya AI pangkat 2 ini notasi atau enggak? AI pangkat 2 misalnya. Hasilnya apa nih? Nah, itu berarti bukan ini. Kalau A2I, ini berarti ini berkaitan dengan apa? Angka. Kalau ini kan indeks kan? Indeks. Sehingga kalau dikalikan dengan ini, bukan A2I, tapi tetap AI kuadrat. Contohnya apa? AX kuadrat. Atau AX di sini ini sebagai bukan nilai ya, komponen ya. Jadi tetap AX bukan A2X, bukan. Belum tentu. Jadi kalau ini hati-hati, ini berbeda dengan seperti misalnya ini A kuadrat atau A pangkat A2 pangkat 2. Ini berarti A pangkat 4. Tapi karena ini kan bilangan kan. Tapi kalau ini I-nya ini menyatakan indeks. Jadi jangan sampai kamu kuadratkan di ujian. Tiba-tiba kalian indeksnya atas, oh ini pangkat ini bukan pangkat di sini, tapi menyatakan sebagai indeks dari A ini. Sama aja dia memiliki sifat yang sama dengan ini. Indeks bawah, ini indeks, ini bukan pangkat. Jadi jangan salah ya, sampai salah. Kalau ini udah fatal ini, karena pelajaran ini di bagian pangkat, bukan di bagian tensor. Yang ini pelajarannya. Dilihat aja spesifikasinya lagi. Lihat lagi spesifik apakah dia yang dimaksud itu adalah pangkat atau dia hanya sebuah pemangkatan bilangan. Ini kan pemangkatan bilangan kan, atau misalkan kalau di istilahnya power ya, apakah dia power atau tensor. Nah, itu yang perlu diingat yang pertama. Jadi jangan sampai salah. Ini bukan bukan pangkat. Kalau yang bawah ini kan biasanya udah tahu kan, bahwa itu indeks bawah kan. Tapi kalau yang superscript itu bukan pangkat di sini untuk pelajaran ini ya. Untuk pelajaran lain jangan samakan nanti. Oh di pelajaran FISMAT itu pangkat kok, itu indeks kok gitu. Salah di pelajaran lain. Jadi lihat pelajaran yang ditanyakan di bagian mana. Jadi, kalau di FISMAT untuk kasus tensor ini adalah indeks. Jadi jangan ngotot tapi salah nanti kan. Oh ini pelajaran lain Pak. Ini di FISMAT itu adalah indeks, makanya saya tulis gitu aja gitu, enggak saya pangkatkan. Tapi padahal yang dimaksud di pelajaran lain ini adalah pangkatnya berapa gitu. Misalnya, contohnya gitu. Oke. Lihat instruksi ini ya, instruksi pertanyaannya misalnya soal. Nah, berikutnya, sehingga misalnya seperti ini, misalnya I sama dengan 1 sampai dengan 3, mungkin udah pernah saya jelaskan ini ya? Belum ya?
Di span 1 belum. Nah, jadi seperti ini misalnya. Ini sama halnya dengan berarti I-nya berjalan dari 1 sampai dengan 3. Berarti apa? Bisa A-nya 1, kemudian X-nya, tapi I sama J-nya harus sama kan? Gak boleh beda ini. I sama, ini kan I dengan I kan? Berarti kalau I-nya 1, di sini juga harus 1. Gak boleh. I-nya 1, ini 2. Berarti ini A11, A2 X2, kemudian A3 X, nah, karena dia sama. Berbeda halnya dengan kalau misalnya misalnya gini, misalnya gini, beda. Kalau ini apa? Untuk I1 itu J-nya bisa beda. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Jadi kalau ini ada beberapa komponen nanti muncul. Kalau ini kan ada 3 kan? Kalau ini ada, ini kan sama aja dengan somasi 2 double J ya. Ini berarti ada 9 kan? Karena masing-masing 1 ini nanti ada 3 kan? Yang 2 juga ada 3. Ada 3, jadi 3 tambah 3 tambah 3, jadi 9. Kalau ada 4, 16, dan seterusnya ya. Nah, tapi kalau ini, I-nya, yang ini, I-nya harus sama dengan I di sini kan? Jadi kalau di sini I-nya 1, di sini juga pasti 1. Kalau mungkin di sini 2, karena ini sama-sama I. Nah, itu perbedaan. Kemudian biasanya ekstensi masih itu, misalkan I sama dengan 1 sampai dengan 3, AI, XI, biasanya kita nggak tuliskan. Biasanya sama dengan AI, XI. Biasanya ini kita nggak tulis. Nah, itu namanya somasi Einstein. Biasanya. Fisika nggak kita tulis, karena udah tahu itu kalau ada I berulang, itu maksudnya dijumlahkan. Karena ada I-nya berulang nih kan, ini maksudnya komponen I-nya dijumlahkan. A11, X1, A2, X2, A3, X3. Contoh lain misalnya. Berarti AIJ, BJ sama dengan apa? Berarti yang berjalan yang mana? Kan J-nya tadi kan I, dari 1, 2, sampai 3, J-nya 1, 2, dan 3. Berarti apa? Berarti AI-nya tetap dulu. Ya. I-nya belum dijalankan dulu. Berarti J-nya mulai dari? Berarti B. AI1, B1 tambah AI2, B tambah AI3, B. Tapi ini jadi ada berapa komponen ini? Masing-masing. Nah, ini berarti kan sama aja dengan masing-masing ini nanti jadi apa? A, I-nya mulai dari 1, 2, 3 berarti apa? A, 1, 1, B, 1 tambah A, 2, 1, B, B, 1 tambah A, 3, 1, B, 1. Ini untuk komponen. Berarti masing-masing ini ada 3, ini ada 3, ini ada, jadi totalnya ada 9. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan ini. Berarti kalau dia ada indeksnya sama ini, berarti dia berulang. Tapi I-nya tetap ini, karena I-nya belum berjalan ya. Tapi kalau mau jalankan oke. Tapi bagusnya itu I-nya tutup dulu, I-nya tetap. Kemudian J-nya yang berubah. J-nya yang ditambah, berarti apa? AI, J-nya mulai dari 1 kan? Bisa. Sama aja dengan tadi.
Kalau yang tadi apa? Kalau misalnya gini, sigma A I. I sama itu sampai dengan 3. Ini berarti apa? A 1 A bukan perkalian, tapi kalau misalnya saya tulis yang tadi, sigma I sama dengan mana tadi? I sama dengan ya 1, kemudian AI X I. Berarti yang bergerak I dengan X-nya juga kan? Tapi sama-sama di jumlah kan? Berarti apa? A 1X1 A 2X2 A 3X3. Jadi kalau ada berulang gini berarti ini yang masing-masing ini nanti jumlahkan. AI-nya itu AI XI-nya AI 1X1 AI. Jangan dipisah ini. Jadi jangan dipisah AI-nya beda, XI-nya beda, bukan. Bukan seperti ini maksudnya, bukan gini ya. Ini jangan salah nanti. Siapa tahu nanti ada ujian menuliskan gini. A1, A2, A3 dikali dengan X1, X2, X, makin rumit jadinya. Ada 9 jadi komponennya. Padahal sebenarnya I-nya itu sama indeks A dengan indeks I-nya itu harus sama. Indeks A dengan indeks X-nya harus sama. Nggak boleh berbeda. Kalau ini berbeda nggak jadinya? A sama X-nya. Kalau di sini sama kan? Tapi komponen silangnya beda. J di sini namanya, yang ini ya. Ini namanya indeks dummy. Dummy apa artinya? Dummy. Ada dummy, ini dummy-nya ini gitu. Kayak misalnya kalian di toko elektronik. Pernah di toko elektronik kan? Pernah kan? Atau toko handphone. Ini kan ada di apa? Yang dummy-nya kan, dummy kan? Apa istilahnya dummy? Dummy kan ini HP dummy-nya kan? Tapi bukan apa namanya? Bukan HP yang berfungsi kan biasanya, yang cuman tampilan layar depannya aja tapi nggak berfungsi. Kalau sekarang tapi udah jarang ya, dulu ya. Atau toko-toko yang masih takut barangnya hilang, itu masih pakai dikeluarkan dummy-nya aja. Tapi kalau misalnya di counter-counter yang sekarang kan dia udah dibuat pengaman ya, sehingga orang nggak ngambil handphonenya kan. Ada namanya alarmnya, dikasih alarm dicantolin di situ. Nah, jadi dummy ini maksudnya dia kita boleh ganti-ganti. Maksudnya J ini boleh saya ganti F nggak? Boleh. G boleh nggak? Sama aja, nggak ada beda. Tapi kamu definisikan lagi F atau G-nya itu 1, 2, dan 3. Boleh saya ganti karena ini itu indeks sembarang aja. Tapi dia harus 1, 2, 3. Nah, ini namanya indeks dummy-nya. Kemudian I-nya ini namanya adalah indeks bebas. Kenapa indeks bebas? Dia nggak bergantung sama J kan? Indeks yang di bagian ini dia nggak bergantung sama J kan? Sembarang dia kan? Bebas dia, tapi dia nilainya harus 1, 2, dan 3 kan? Nggak ini kan? Kalau ini berubah, dia berubah nggak I-nya? Enggak kan? I-nya kan tetap ini kan? Dia nggak bergantung J kan? Nah, itu namakan dengan indeks bebas. Jadi masing-masing ini dia ada didefinisikan I adalah indeks bebas, kemudian J-nya adalah dummy atau indeks dummy. Indeks dummy. Indeks dummy mungkin diganti-ganti boleh. Dummy itu maksudnya itu. Ya kan ada buku itu. Demystified Quantum Field Theory, demystified. Maksudnya apa? Demystified. Ini ada buku itu. Jadi kalau kalian misalnya mau belajar sesuatu, ini banyak bukunya ya di manapun. Demystified misalnya quantum mechanics. Ada bukunya ini. Jadi, maksudnya buku yang sangat sangat mudah dipahami. Demystified. Jadi kalau kalian belum, karena ada advance quantum mechanics kan, yang advance maksudnya itu udah tingkat lanjut atau quantum mechanics. Jadi kalau ada demystified-nya berarti itu buku yang
sangat mudah dipahami. Harusnya. Meskipun tidak mudah juga sebenarnya. Jadi seperti sebelumnya saya kan, kamu belajar quantum mechanics nih. Kamu baca aja dulu Demystified. Maksudnya dia akan dipaparkan itu hal-hal yang sangat mudah, istilah-istilahnya. Penurunannya rinci gitu. Nah, seperti itu. Ada banyak tuh Demystified quantum mechanics, electrodynamics, quantum field theory, banyak ya. Nah, berikutnya kemudian yang perlu diingat lagi, kalau ketika kita menuliskan somasi Einstein, misalnya somasi Einstein, jangan sampai ada dua indeks yang sama. Jadi misalnya gini, misalnya AI, I, B, maksudnya mungkin orang paham, maksudmu ini I sama I-nya ini berjalan nanti, kemudian baru I-nya masukin. Tapi apa? Tapi nanti akan membuat kebingungan. Jadi jangan sampai dia di dalam satu ini dia indeksnya sama. Jadi I-nya sama J-nya harus dibedakan. Untuk yang tadi ya, itu. Kemudian yang berikutnya, ini yang pertama ya, I, yang ini, yang untuk kasus ini, I ya, tidak sama ya, tidak boleh sama. Yang di sini maksudnya, kalau ini sama ini boleh ya, di dalam komponen yang sama. Yang berikutnya, range-nya tidak berubah. Yang mana range-nya? 1, 2, 3 kan? Nah, jadi kan I itu adalah 1, 2, dan 3, J-nya 2, 1, 2, dan range-nya tidak berubah kan? Mulai dari 1, 2, dan 3. Sehingga kalau misalnya kamu lakukan operasi seperti ini, dia range-nya tidak berubah. Range-nya. Jadi kalau berubah dia salah. So, kalau yang dummy index tadi itu, jadi contohnya, jadi contoh yang tadi saya tuliskan AIJ, mana tadi ya? Oh ya, AIJ BJ, saya rubah menjadi AIR BR, sama nggak? Sama, asalkan J harus sama dengan R, nilainya adalah 1, 2, dan 3. Range-nya harus sama. I sama J-nya harus 1, 2, dan 3, R juga harus sama. Itu dia boleh. Dia boleh dia. Kemudian berikutnya AIJ BJ. Kemudian misalnya saya buat tuliskan AKJ BJ. Sama nggak ini? Apakah sama ini? Sama atau enggak? Sama. Sama nggak? Jadi ingat lagi tadi. Ingat lagi nih. Sama nggak? Berbeda. Kenapa? Karena di sini I sama ini K. Bisa saja I-nya itu range-nya beda, K-nya range-nya berbeda. Jadi belum tentu sama. Kalau dia sama, I-nya ini range-nya harus sama dengan K. Jadi I tidak sama dengan K, sehingga nanti range-nya berbeda, sehingga nanti ini hasilnya adalah AI. Kalau ini AI di sini, kalau ini K. K di sini. Yang ini K muncul. Kalau di sini berbeda, tergantung I sama K-nya. Jadi kalau secara umum enggak sama. Jadi jangan langsung sama. Jadi itu definisi yang berikutnya. Kemudian aturan yang berikutnya tidak dapat memiliki sedikit lagi ya, udah ini apa, mau habis waktunya. Tidak dapat memiliki 3 atau lebih indeks yang sama dalam satu suku.
satu suku. Suku tahu kan di sini? Bukan suku apa Lampung, Batak bukan ya? Atau Jawa gitu enggak. Suku maksudnya ini dia term kalau di dalam ini ya. Termnya. Istilahnya term. Oke, maksudnya kalau misalnya gini, A1, A2 ini suku-suku kan. Suku-suku. Saya nggak tahu tuh kenapa diistilahkan di Indonesia term itu jadi suku. Kalau di dalam bahasa Inggris kan suku itu apa dia? Dalam bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya suku. Tribe ya. Dan term ya. Jadi kalau kita istilahkan ini sukunya itu. Maksudnya atau mungkin pengelompokan kali ya. Termnya itu maksudnya kelompok-kelompokannya. Nah, jadi misalnya gini. A, I, J, B, I, J. Kemudian berikutnya A, I, B, I, J. Kemudian A, I, J, B, J. Nah, mana yang boleh? Yang pertama boleh nggak ini? Boleh kan? Karena tadi apa? 3 kan? Boleh nggak ini? Ini boleh nggak? Tidak boleh. Ini yang boleh. Kenapa? Boleh kan? Itu apa? Tidak boleh memiliki 3 lebih indeks yang sama. Ini maksudnya suku-sukunya. Ini kan suku-sukunya. Ini suku-suku. Indeks yang sama. Ini kan sama kan? 1, 2, 3. AIJK boleh? AIJK boleh. AIJK boleh. Misalkan kamu tuliskan ini AIJ, BJK boleh. Tidak masalah. Tapi maksudnya indeks yang sama. Ini I, ini I, ini I. Boleh. Tapi ada kemungkinan I sama ini sama nggak? Ada aja, tapi maksudnya di indeksnya itu nggak boleh sama. Maksudnya untuk tidak membingungkan. Kalau ini maksudnya apa? Ini dengan ini ada jumlahnya nanti J-nya berjalan, kemudian berikutnya I-nya. Kalau ini apa? I-nya di sini berjalan, kemudian I-nya, kemudian J-nya. Ini membingungkan. Nggak boleh seperti itu dituliskan. Jadi ambil ini yang lain, indeks yang lain. Tapi kalau misalnya seperti ini, misalnya AIJ, BJ, AJI, BJ, ini boleh nggak? Jumlah. Masing-masing ini boleh kan? Nah, masing-masing ini boleh kan? Nah, iya. Boleh, nggak ada masalah ini. Kalau masing-masingnya nggak boleh. Nah, jadi perhitungannya dipisah. Kemudian berikutnya perlu diketahui berarti misalnya gini ya, misalnya XI, AIJ, BJ. Nah, ini boleh. Nah, jadi indeks kiri di suku bagian ada kalau di persamaan di indeks di kiri sama dengan di kanan sama. Kan ini I sama I kan? Nanti J-nya hilang kan? Karena hasilnya kan gini. Kalau ini kan berarti apa nanti hasilnya? XI sama dengan apa? AI 1 B 1 tambah AI 2 B 2 tambah AI 3 B. Akhirnya kan dia dinyatakan sebagai indeks I aja kan? Boleh. Jadi hasilnya ini nanti ada berapa? Ada X1, ada X2, ada X3. Masing-masing ini jadi apa? A11, kemudian B1, kemudian A12, B2, A, dan seterusnya ya. Sesuai, tinggal ganti I-nya sama dengan 2 yang bawah, I sama dengan 3 yang bawah. Jadi I-nya di sini adalah indeks bebas ya. Jadi ini adalah I indeks bebas.
Bebas maksudnya tidak bergantung sama J di sini. Tapi kalau untuk yang J di sini dia bergantung kan? Bergantung juga di sini kan? Ya, jadi kalau ini 1 ini harus 1. Tapi kalau I-nya boleh nggak? 1, boleh. Boleh 2 nggak? Boleh. Boleh 3 nggak? Boleh. Tapi kalau indeks J ini dia harus sama dengan indeks di A sama indeks di B. Nah, makanya namakan indeks dummy, bukan free index atau indeks bebas. Kalau di indeks bebas nanti harus beda lagi nih. Nah, misalkan I-nya di sini, B-nya di sini. Beda. Jadi kalau misalnya contoh lain misalnya, kalau misalnya seperti ini, X, J sama dengan A, I, K, U, K. Boleh nggak itu? X, J sama dengan A, I, K, U, K. Boleh nggak? Nggak boleh, kenapa? Indeks di kiri sama dengan indeks di kanan, sama nggak? Nggak sama, nanti ini hasilnya ini akan AI, UK, AI, misalnya ini K-nya dari 1 sampai 2 sampai 3 kan, berarti apa? AI 1, U1, kaman? AI 2, U2, AI 3, U3. Ini kan indeksnya nanti I kan di sebelah kiri kan? Sebelah kanan kan? Di sebelah kanan, sebelah kiri J kan? J nggak sama dengan? Secara umum nggak sama. Kecuali di soal, kalau dia sama ya ngapain kamu tulis beda kan? Ya, kalau dia sama, itu tulis saja I. Atau tulis saja dengan ini J dengan J. Kalau dia nggak sama, itu orang pasti nulisnya berbeda. Ya. Jadi kamu salah dalam merumuskan. Ya. Nah, contoh lain ya. Contoh lain. Itu yang paling penting, ini yang paling fundamental ya di fisika. Indeks-indeks seperti ini, karena kamu akan bermain dengan indeks ini selama masih di fisika ya. Fisika. Masih mau lanjut di fisika kan ini? Semua kan? Jadi untungnya semester ini masih ya. Karena kemarin pesertanya 23 ya. Sekarang juga masih 23. Nggak tahu ada pertukaran pemain nggak ada? Ada? Nggak ada? Sama ya? Nggak mungkin bertambah ininya pesertanya, kecuali yang kelasnya masih ngulang ya. Mungkin bertambah, harusnya fix ya. Tapi jangan sampai ada 23 ini lagi nanti bertambah di semester depan ya. Jangan sampai. Oke. Nah, sekarang kita contoh lain ya. Contoh lain. Nah, contohnya misalkan XI AI, K, UK, JJ. Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh nggak? Yang tadi, aturan tadi apa? Indeks yang kiri harus sama dengan indeks yang kanan. Sama nggak ini? I-nya? Sama, tapi apa? Masing-masing sukunya berbeda. Jadi hal yang berbeda ini. Nggak mungkin kan tiba-tiba ada I kan? J-nya padahal kan beda kan? Kalau ini boleh nggak? Yang ini doang? Boleh. Tapi karena ada J-nya di sini, kecuali ini saya ganti dengan I atau K kan? I kan? Nah, kalau K juga nggak boleh karena ini hasilnya I. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Maksudnya gini. Kalau I-nya nanti keluar tiba-tiba 1, 2, dan 3, mungkin nggak tiba-tiba? Ya, karena ini tadi kita pakai apa tadi? J ya? Mungkin nggak tadi nanti? Yang di sini kan? Mungkin nggak ini? Kalau ini kan misalnya 1, 2, 3, dan 4. Mungkin nggak tiba-tiba jadi 1, 2, dan 3 di sini? Nggak mungkin. Secara fisik, karena kita berkaitan dengan mathematical physics, itu nggak mungkin. Misalnya tadi, komponennya tadi pertama, atau misalnya dari sini yang 3 jadi 4 misalnya. Atau pertama koordinatnya itu ada, hasilnya itu 3, tapi dia berasal dari 4. Mungkin nggak?
jadi 3. Secara matematis di sini nggak bisa, nggak konsisten karena di sebelah sini sama sini berbeda. Itu udah kesalahan perhitungan. Tapi bisa nggak dari 4 dimensi menjadi 3 dimensi? Secara formula matematik bisa aja. Tapi kan harus ada perlakuan lain ya. Tapi untuk yang ini nggak konsisten karena sebelah kiri dan sebelah kanan itu suku-sukunya berbeda. Jadi indeks di ini nanti hasilnya harus sama, sini juga harus sama, sini juga harus sama. Jadi nggak mungkin di sini hasilnya ada 3 komponen, di sini 4 komponen, di sini 3 komponen, enggak. Jadi di sini ini harus 3 komponen, di sini juga harus 3, sini juga harus 3. Jadi kalau 4 juga 4 semua. Nah, sehingga indeksnya itu harus sama. Indeksnya harus sama. Tapi bisa saja di sini 2 karena satu lagi 0 kan, tapi itu kan tetap 3 kan? Tetap 3. Misalnya di sini misalnya ya. Misalnya di sini, penjumlahan misalnya gini. Misalnya contohnya misalnya ini vektor A tambah vektor B. Hasilnya vektor C. Ya kan? Vektor A misalnya saya nyatakan dengan 1, 2, dan 3. Vektor B saya nyatakan dengan 2, 3, dan 0. Boleh nggak? Vektor C-nya adalah A tambah B. Bisa kan? Tapi kan tetap ada kan? Bukan nggak ada ini kan? Ada tapi nilainya 0 kan? Nah itu. Tapi indeksnya ini berarti apa nanti? Ini nyatakan dispesifikan sebagai A, I, X, I. Kemudian ini adalah B, I, X, I juga kan? Vektor. Ini vektor satuan aja dah. Vektor satuan ya. Vektor satuan. Atau salah ini bukan vektor ya karena ini udah ini. Nah ini B, I, X, I sama ini C, I. Nah ini kan. Jadi masing-masing ini penjumlahan ini kan berarti apa ini? A. Ini kan berarti A 1, X 1, kemudian ini A 2, X 2, A 3, X 3, kemudian B 1 dong ya, 1, kemudian X 1, B 2 ya, X B 3X. Nah, nanti masing-masing, tapi kalau ini harus ditambahkan ini kan, karena dia komponennya sama kan, arahnya kan, arah vektor basisnya ini sama jumlah, ini dengan ini, kemudian ini kan. Nah, itu di vektor. Nah itu ya kira-kira ya. Jadi ingat definisi-definisi ini karena ini yang kita pakai di tensor, tapi belum ke transformasinya nanti. Hari Rabu mungkin terus. Jadi ini ada 2 pekan ya. Ada pekan yang sekarang sama pekan depan. Nah, itu perlu ingat ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan di bagian ini? Kira-kira? Waktunya udah habis. Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira? Bagian ini? Ada yang masih kurang jelas ya? Bagian ini? Ada nggak? Cukup karena jelas atau cukup mau istirahat? Itu hal yang berbeda. Gimana? Cukup jelas atau gimana? Cukup jelas ya. Ada yang masih kurang paham nggak? Jadi bedanya apa tadi? Kesimpulannya apa? Jadi tensor itu merupakan apa? Atau vektor itu merupakan tensor kan? Skalar juga merupakan tensor. Jadi bentuk umum dari skalar dan vektor itu adalah tensor, bentuk umumnya. Jadi skalar, tensor itu kita generalisasi dalam bentuk tensor. Jadi tensor itu bisa kita nyatakan dengan rangnya. Kalau dia rangnya 0 berarti komponennya itu 1, kemudian vektor basisnya 0. Kalau dia rangnya 1, kemudian berarti komponennya itu kalau 3 dimensi itu ada 3, vektornya itu basis vektornya ada kalau vektor itu basisnya itu ada 1 masing-masing komponen. Itu berarti tensor rank
Satu. Satu. Kemudian berikutnya baru kita namakan tensor yang 2 seperti apa tadi? Stress tensor tadi. Ya, stress tensor itu adalah tensor yang 2. Dia komponennya ada berapa? 9 karena dimensinya ada 3, ranknya ada 2, berarti 3 pangkat 2. Jadi kalau dia rank 3 berarti komponennya ada berapa? Kalau 3 dimensi? 3 pangkat 3 berarti 20. Kalau dia 4 dimensi rank 2, komponennya ada berapa tadi? 16, seperti relativitas tadi kan? Nah, jadi itu. Jadi kesimpulannya itu aja yang kita pelajari hari ini. Ya, kemana-mana ya. Ya itu. Jadi kemudian yang perlu diingat, sebuah matriks itu kan sebuah tensor kita bisa representasikan dalam bentuk matriks, kita nyatakan dalam bentuk matriks. Tapi secara umum matriks itu belum tentu tensor. Dia namakan tensor, dia harus mengikuti kaidah tensor. Salah satu kaidahnya tadi apa? Ketika dia mengalami transformasi, dia nilainya tidak berubah. Jadi nilainya tidak berubah. Dia ketika mengalami transformasi. Yang berubah itu apa? Ya komponennya sama basisnya kan? Basisnya sama komponennya bisa berubah, tapi nilainya tidak berubah. Atau besarnya kalau vektor tadi, dia invarian terhadap transformasi. Itu namakan dengan tensor. Jadi itu yang yang umum. Nanti catatannya saya akan kasih ya saya sampaikan di slide itu ya. Jadi itu ya. Oke, itu saja untuk hari ini ya. Mungkin nanti hari Rabu mungkin baru saya rinci tugas-tugasnya sambil mungkin nanti di pertemuan keberapa mungkin mulai tutorial. Itu saja mungkin hari ini. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Oh ya, siap. Tolong dimatikan. Siap.